Kristus. Nama Allah yang ketiga adalah Adonai. Ya, Adonai. Nah, apa arti nama Adonai ini? Lagi-lagi Adonai dipakai oleh Israel untuk mengganti kata panggilan Allah Yahweh yang sakral tadi. Mereka ubah namanya menjadi Adonai. Mengapa? Karena mereka takut menyebut nama Allah Yahweh dengan sembarangan. Karena bagi mereka nama Allah Yahweh itu sangat begitu mulia, begitu agung, dilatar belakangi. Ya, waktu Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka dari berbagai cengkraman dan upaya dari Firaun untuk menghalang-halangi mereka keluar dari tanah perbudakan. Maka mereka gantilah panggilan dari panggilan nama Allah Yahweh itu menjadi Adonai. Apa artinya Adonai? Dalam bahasa Ibrani dipanggil Adon atau Adonai. Artinya Tuhan atau Tuhan. Jadi Adonai menekankan hubungan antara Tuhan dan pelayan atau Tuhan dengan hak kepemilikannya yaitu kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang diselamatkan Kristus, Tuhan memiliki otoritas yang mutlak dalam hal ini Tuhan. Ya. Dan juga Adonai itu artinya Allah berdaulat. Ya. Berkuasa total maksudnya terhadap kita hambanya yaitu manusia. Maka dengan demikian kita harus tunduk total atau taat atau patuh kepada Tuhan kita sendiri. Karena dia adalah Allah yang menjadi Tuhan atau Tuhan asal muasal dari kehidupan kita dan juga asal muasal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi sebagai Allah Adonai, Allah berotoritas tinggi bagi kehidupan manusia. Karena itu manusia harus hormat kepada dia sebagai penguasa totalitas kehidupan manusia itu sendiri. Maka pertanyaannya, adakah bukti-bukti dari Alkitab yang memberikan sebuah fakta bahwa Adonai ini adalah nama panggilan lain daripada Allah sendiri? Hal itu sudah tertata dalam Kejadian pasal 19 ayat 2 dan 1. Kejadian pasal 19 ayat 2. Dan juga dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Bentuk tunggal dari kata Adonai artinya Tuhan. Dari Tuhan itu lebih ditujukan ke nama Tuhan maksudnya. Artinya sebagai pemilik atau majikan. Lalu kata Adonai ini juga tercatat dengan baik-baik dan dipergunakan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menunjukkan hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai budak atau sebagai pelayan atau sebagai ciptaan. Bahkan Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 11 juga ya di sana dikatakan Yesaya menyerahkan diri kepada otoritas Tuhan yang Adonai. Ya, yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik, menjadi penguasa total kehidupan daripada Nabi Yesaya sendiri. Yang mana Yesaya itu adalah sebagai pelayan atau sebagai hamba Tuhan. Nah, apa implikasi praktis dan maknanya bagi kita dalam hal penggunaan nama Allah sebagai Adonai? Yang pertama, Adonai sekali lagi Bapak Ibu sebagai Tuhan yang memiliki otoritas mutlak dan berdaulat total, berkuasa total, berkarya total di dalam kehidupan manusia. Maka sekali lagi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus tunduk dan taat kepada Allah Adonai. Karena segala sesuatu atau sumber dari kehidupan kita berasal dari dia. Bahkan kalau kita boleh ada sebagaimana adanya kita hari ini juga adalah sebagai bentuk karya pekerjaan Allah Adonai yang terus-menerus memberikan kita napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Implikasi yang kedua,
dari panggilan nama Allah sebagai Adonai, harus kita lakukan apa? Ketundukan dan ketaatan kita sebagai hamba menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa kita pilih-pilih sesuai dengan rasa suka kita sendiri, nggak bisa. Nah, dalam konteks ini maka kita tidak boleh bersungut-sungut dalam menyembah, dalam menaati Tuhan dan firman-Nya. Juga tidak boleh kita menaati Tuhan itu hanya pada waktu kita diberkati. Lalu waktu kita mengalami sakit penyakit, tidak lagi kita taat, artinya percaya total kepada Tuhan. Nggak boleh. Kenapa? Karena waktu kita dalam mengalami sakit penyakit sekalipun, karena waktu kita mengalami persoalan pergumulan sekalipun, Allah Adonai juga bekerja, berkarya, memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan memberikan kita kekuatan dan pengharapan atas masalah, pergumulan, persoalan, dan sakit penyakit. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Allah Adonai ya tetap bekerja, tetap berkarya, tetap memulihkan dan menyembuhkan kita. Walaupun kita sedang mengalami sakit, penyakit. Walaupun kita sedang mengalami